Jika orang Inggris mengatakan halo, Jika orang Cina mengatakan ni hao, jika orang Korea mengucapkan annyeong, maka kita sebagai orang Muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ainur Rahimah. Perkenalkan, nama saya Devita Natasha Putri Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Keila Permata Diva. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafa Anelita. Perkenalkan, nama saya Saskia Siva Febriana. Perkenalkan, nama saya Vera Kodalia Faustin. Kali ini kita akan meneliti sejarah, yaitu sejarah dari Museum 10 November. Ikuti terus ya. Museum 10 November terletak di Jalan Pahlawan. Lebih tepatnya yang dibangun pada tanggal 10 November 1991 dan diresmikan pada 19 Februari tahun 2000. Tidak hanya terletak Museum 10 November, di sana juga terdapat Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan dibangun pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada 10 November 1952. Kedua tempat itu tidak berbeda posisi, di mana Tugu Pahlawan berada di depan Museum 10 November. Di dalam museum terdapat banyak sejarah yang berkaitan dengan peristiwa 10 November. Peristiwa di mana terjadinya pertempuran Surabaya, peristiwa yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Belanda yang dibantu oleh sekutu berusaha kembali menjajah Indonesia. Rakyat Indonesia menolak keras kedatangan mereka, terutama di Surabaya. Ketegangan meningkat ketika pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal AWS Malabi tiba di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Situasi semakin memanas setelah peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato yang sekarang bernamakan Hotel Majapahit. Pada 19 September 1945, aksi berani para pemuda menunjukkan bahwa rakyat Surabaya menolak keras penjajahan. Puncak ketegangan terjadi pada 30 Oktober 1945 ketika Jenderal Malabi tewas dalam insiden di Surabaya, membuat sekutu marah besar dan mengeluarkan peringatan agar rakyat Surabaya menyerah sebelum 10 November 1945. Peringatan itu ditolak tegas oleh rakyat. Pada pagi hari 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Berbagai titik kota dibombardir, sementara tank dan pasukan bersenjata berat masuk ke Surabaya. Pejuang Indonesia melawan dengan gagah berani menggunakan bambu runcing, senjata rampasan, serta taktik gerilya untuk menghadapi pasukan yang jauh lebih modern. Dalam pertempuran ini, Bung Tomo menjadi salah satu tokoh penting yang membakar semangat rakyat melalui siaran radionya. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu dan menghabiskan ribuan korban jiwa dari pihak rakyat Surabaya. Meski begitu, keberanian mereka menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah tunduk pada penjajahan dalam bentuk apapun. Tidak hanya itu, di Museum 10 November juga terdapat beberapa benda-benda peninggalan atau benda-benda yang dulu dipakai untuk perang dalam peristiwa ini. Sekian dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.